Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu. Nah, minggu lalu kan kita telah membahas tentang hidrokarbon. Masih ada yang ingat nggak apa itu hidrokarbon? Apa aja sih senyawa yang termasuk ke dalam hidrokarbon? Hidrokarbon itu adalah senyawa yang memiliki atom hidrogen dan atom karbon. Adapun senyawa yang termasuk ke dalam hidrokarbon yaitu yang pertama ada alkana, terus ada alkena, dan ada alkuna. Nah, yang membedakan dari ketiga senyawa ini adalah ikatannya. Yang alkana itu ikatan tunggal, alkena ikatan rangkap, dan alkuna adalah ikatan rangkap tiga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mampu menentukan nama senyawa dari hidrokarbon. Oke, langsung aja kita ke tata nama senyawa yang pertama, yaitu ada alkana. Alkana ini sering sekali disebut sebagai senyawa hidrokarbon yang ikatan karbonnya itu jenuh. Nah, kenapa sih alkana ini disebut sebagai ikatan karbon jenuh? Nah, kita buktikan dari contoh ini ya. Karbon ini memiliki nilai nomor atomnya itu ada 6. Jadi konfigurasi elektronnya itu ada 1s2, 2s2, 2p6. Jadi elektron valensi dari atom karbon ini adalah 4. Untuk mencapai suatu kestabilan, maka dia harus menerima 4 elektron lainnya dari atom lainnya. Jadi kan di sini dia memerlukan 4 elektron lain untuk mencapai suatu kestabilan. Nah, kita contohkan yang pertama itu adalah CH4. Jadi kan tadi C-nya ini kan memerlukan 4 elektron lain mencapai suatu kestabilan kan. Nah, di sini dia memperoleh 4 elektron lainnya itu dari 4 atom hidrogen. Hidrogen ini kan memiliki 1 elektron valensi karena dia juga nomor atomnya adalah 1. Jadi dia membentuk ikatan kovalen sehingga tercapailah suatu kestabilan. Nah, kenapa di sini disebut sebagai ikatan karbon jenuh? Karena dia tuh ikatannya itu udah full gitu. Kan dia memerlukan 4 elektron lain, jadi udah full. Jadi tidak bisa diisi dengan atom lainnya lagi. Nah, contoh yang kedua itu ada C2H6. Di sini C-nya ada 2, H-nya ada 6. Kita gambarkan di sini dengan struktur Lewis-nya itu C kan memiliki 4 elektron, C-nya yang satu lagi 4 elektron. Nah, C yang pertama itu mengikat 3 atom hidrogen. C yang kedua juga mengikat 3 atom hidrogen. Nah, jika dilihat dari C yang pertama, dia mengikat 3 atom hidrogen. Hanya elektronnya itu berjumlah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya ini diperoleh dari atom karbon yang kedua. Jadi dia membentuk rantai seperti ini. Nah, sehingga terbentuk suatu kestabilan. Jadi kan C yang pertama itu udah mencapai suatu kestabilan, C yang kedua juga udah mencapai suatu kestabilan, sehingga rantainya ini penuh. Jika itu tuh tidak dapat lagi diisi dengan atom yang lainnya. Jadi ikatannya itu udah penuh, jadi tidak bisa lagi diisi dengan ikatan yang lainnya, sehingga dia disebut sebagai ikatan karbon jenuh. Oke, adapun rumus umum dari senyawa alkana itu adalah CnH2n ditambah 2. Kita contohkan aja yang pertama. Misal nilai n-nya sama dengan 1. Berarti di sini C1H2 dikali 1 ditambah 2 berarti hanya ada 4. Untuk C yang n-nya bernilai 2 berarti C-nya ada 2. Hanya ada 2 dikali 2 4 ditambah 2 berarti ada 6. Dan seterusnya. Kita di sini misalkan C-nya 3 berarti H2 dikali 3 ada 6 ditambah 2 berarti hanya ada 8. Seterusnya seperti itu. C4 berarti hanya ada 4 dikali 2 8 ditambah 2 berarti 10. C5 hanya ada 12. C6 hanya ada 14. C7 hanya ada 7 kali 2 14 16. C8 hanya ada 18. C9 hanya ada 12.
20, C10 hanya ada 22. Oke, kita cek ya, kita sesuaikan dengan rumus umum yang tadi. Jika C-nya bernilai 10, berarti hanya 2 dikali 10 ditambah 2 berarti 22. Sesuai ya, sama ya. Terus yang C9, C-nya ada 9, hanya 2 dikali 9 18 ditambah 2 20. Sama ya. Terus yang 8, berarti 8 dikali 2 16 ditambah 2 18. Terus yang 7 dikali 2 14 ditambah 2 16. Sama. Terus yang C6 ada 6 dikali 2 12 ditambah 2 14. Nah, adapun penamaan dari senyawa alkena ini kita berdasarkan dari jumlah C-nya. Kalau C-nya hanya berjumlah 1, kita namakan dengan metana. Untuk yang C2 kita namakan dengan etana. C3 kita namakan dengan propana. Yang C4 kita namakan dengan butana. C5 kita namakan dengan pentana. Untuk yang C6 kita namakan dengan heksana. C7 heptana. C8 oktana. C9 itu nonana. Dan C10 adalah dekana. Yaitu senyawa alkena. Nah, senyawa alkena ini adalah senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya itu memiliki ikatan rangkap. Adapun rumus umumnya itu adalah CnH2n. Dengan kata lain, jumlah atom hidrogen ini adalah 2 kali dari jumlah atom karbonnya. Nah, langsung aja ke contohnya. Contoh dari alkena yang pertama, misalkan jumlah C-nya adalah 1, berarti kan jumlah dari atom H-nya itu adalah 2 kali dari jumlah atom karbonnya ini, berarti CH. Terus kalau C2 berarti H4, H6, C4 berarti H8, C5 berarti H10. Terus C6 hanya 12, C7 hanya ada 14, C8 hanya ada 16, C9 hanya ada 18, C10 hanya ada 20. Nah, sebenarnya penamaan dari alkena dan alkana itu hampir mirip. Di sini kan kita lihat dari C1 sampai C10. Nah, kembali lagi ke pengertian alkena tadi. Alkena adalah suatu senyawa hidrokarbon yang rantai hidrokarbonnya itu memiliki ikatan rangkap. Jadi untuk CH2 ini apakah mungkin itu terjadi ikatan rangkap? Berarti kan ikatan rangkap itu atom karbonnya itu harus lebih dari 1. Jadi CH2 ini tidak termasuk dalam alkena. Nah, di sini kan C2H2 ini dinamakan dengan C2. Tadi kan kalau di alkana itu C2 itu dinamakan dengan etana. Kalau di alkena kita ubah saja dengan huruf E. Alkena jadi etana, etena. C2 dinamakan dengan etena. C3-nya dinamakan dengan propena. C4-nya dengan butena. C5-nya dinamakan dengan pentena. C6-nya kita ganti dengan heksena. C7-nya heptena. C8-nya oktena. C9-nya nonena. Dan C10-nya dekena. Nah, langsung aja kita contohkan. Misalkan
uh, untuk tadi kan alkana itu adalah senyawa hidrokarbon yang rantainya itu jenuh. Kalau alkena ini tidak jenuh. Nah, kenapa dia disebut sebagai rantai yang tidak jenuh? Karena itu dia kan memiliki kata rangkap kan. Dia masih bisa membentuk ikatan dengan atom yang lainnya. Kita ambil contoh di sini adalah C2H4. Langsung aja kita pakai rumus strukturnya. C-nya ada 2, H-nya ada 4. Kita masing-masing C-nya itu mengikat 2 atom H. Untuk alkena sendiri berdasarkan pengertian tadi itu memiliki ikatan rangkap. Jadi di sini C-nya berhubungannya ada 2, langsung aja kita ikatan rangkap C1 dan C2 memiliki ikatan rangkap. Nah, dilihat dari kemampuan C dalam mengikat atom itu kan dia kan memiliki 4 tangan kan, berarti dia memiliki kemampuan untuk mengikat 4 atom lainnya. Di sini dia udah mengikat 2 atom hidrogen dan membentuk ikatan rangkap dengan C yang kedua. Jadi dia udah stabil antara C1 dan C2 ini masing-masing udah stabil. Nah, ketika ikatan rangkap ini terputus, jadi masing-masing dari atom karbon ini memiliki satu kemampuan lagi untuk mengikat atom yang lainnya. Di sini kan C yang pertama ini memiliki tangan 1, 2, 3. Jadi dia memiliki satu kemampuan lagi untuk mengikat atom yang lainnya. Misalkan di sini ada hidrogennya, di sini juga gitu, demikian. Inilah kenapa alkena ini disebut sebagai rantai yang belum jenuh. Dia itu memiliki kemampuan untuk mengikat atom yang lainnya. Tadi kan awal bentuknya kan seperti ini kan. Dia sudah memiliki 4 tangan. Ketika dia terputus, dia memiliki kemampuan lain untuk mengikat atom yang lainnya. Selanjutnya ada alkuna. Pengertian alkuna sendiri yaitu adalah senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya memiliki ikatan rangkap 3 yang kita simbolkan dengan ini garis 3. Nah, rumus umum dari alkuna ini adalah CnH2n dikurang 2, yang mana jumlah H ini adalah 2 kali jumlah C lalu dikurangkan dengan 2. Nah, langsung aja kita contohkan untuk contoh dari alkuna. Nah, untuk alkuna ini sama atau hampir mirip dengan yang namanya alkena. Tadi kan alkena itu tidak memungkinkan jumlah atom karbonnya itu 1 karena dia memiliki ikatan rangkap. Demikian pula juga dengan alkuna. Dia kan memiliki ikatan rangkap 3 kan? Berarti otomatis jumlah dari atom karbonnya itu harus lebih dari 1. Berarti di sini misalkan sesuai dengan rumus umumnya tadi CnH2n dikurang 2. Untuk C-nya misalnya 2, otomatis jumlah dari atom hidrogennya itu 2 dikali 2 dikurang 2 berarti ada 2. Untuk C3-nya hanya itu 6 dikurang 2 berarti 4. Terus C4-nya ada 6. C5-nya ada hanya itu ada 8. C6-nya hanya berjumlah 10. Terus C7-nya hanya itu berjumlah 12. C8-nya hanya itu berjumlah 14. Terus C9-nya hanya ada 16. Terus C10 hanya ada 18. Nah, untuk penamaannya sendiri itu hampir mirip juga seperti alkana dan alkuna. Kalau alkuna tadi alkena tadi kan kita yang alkananya adalah etana, kalau alkena itu etena, dan untuk alkuna ini kita namakan dengan etuna. Terus C3-nya itu
propuna, C4-nya butuna, C5-nya ada pentuna, penta, kata dasar dari jumlah C5-nya, karena dia alkuna jadi pentuna. Terus yang C6-nya kita ganti dengan heksuna, C7-nya jadi heptuna, C8-nya jadi oktuna, C9-nya itu adalah nonuna, dan C10-nya itu adalah dekuna. Kita ambil contoh, misal C3. Nah, ini kan rumus molekulnya C3H4. Kita jabarkan menjadi rumus struktur. Oke, di sini C-nya ada 3. C1, C2, C3. Nah, kan berdasarkan pengertian dari alkuna itu memiliki ikatan rangkap 3. Nah, kita letakkan ikatan rangkapnya di antara C1 dan C2 ya. Nah, selanjutnya adalah hanya hidrogennya di sini memiliki 4 atom hidrogen. Nah, misal kita tinjau untuk C yang pertama. C yang pertama itu tangannya udah ada 3 yang terpakai, berarti sisa 1 tangan lagi untuk mengikat atom yang lainnya. Di sini berarti kita jumlah atom hidrogennya ada 1. Berarti C yang pertama udah penuh ya tangannya untuk mengikat atom yang lainnya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang C2 kita lihat dia mengikat 1, 2, 3, 4. Berarti tangannya udah penuh. Jadi tidak memungkinkan lagi untuk dia mengikat atom hidrogen. Nah, untuk C yang ketiga dia hanya mengikat 1, yaitu dengan atom karbon yang kedua. Berarti dia masih memiliki sisa 3 tangan lagi untuk mengikat atom hidrogennya. Berarti di sini dia mengikat 3 atom hidrogen. Berarti pas ya antara jumlah karbon dan hidrogennya. Karbonnya di sini ada 3, 1, 2, 3, terus hidrogennya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana kalau misal kita letakkan ikatan rangkapnya di antara C2 dan C3? Ayo kita coba ya. C1, terus C2, C3. Nah, kita letakkan ikatan rangkap 3-nya di C2 dan C3. Nah, berarti untuk yang C1 dia hanya berikatan dengan C2. Berarti masih memiliki 3 tangan lagi untuk mengikat atom hidrogennya. Berarti dia bisa mengikat 3 atom hidrogen. Jadi sisa atom hidrogennya ada 1 lagi kan. Nah, untuk yang C2 ini sama kayak yang atas yang tadi. Dia sudah tangannya itu udah penuh, udah terikat 4. 1, 2, 3, 4. Terus yang C3 1, 2, 3 dia hanya mengikat 3 kan, tangannya hanya 3. Terus masih memiliki 1 lagi untuk mengikat atom hidrogen. Jadi ketika atom hidrogennya ikatan rangkapnya kita ubah menjadi di posisi C2 dan C3, inilah struktur dari C3H4 dari alkuna. Nah, adapun kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu alkana adalah senyawa hidrokarbon yang rantainya itu memiliki ikatan tunggal yang otomatis dia itu memiliki ikatan jenuh, tidak bisa mengikat dengan atom yang lainnya. Untuk yang alkena dan alkuna itu adalah rantai karbon yang tidak jenuh karena dia memiliki ikatan rangkap. Karena ketika ikatan rangkapnya itu putus, dia akan memiliki kemampuan untuk mengikat atom yang lainnya. Nah, untuk penamaannya sendiri itu hampir mirip dengan senyawa alkana. Alkena dan alkuna itu cuma diganti hurufnya saja. Untuk yang alkena menjadi misal yang di alkana itu etana, kalau di alkena dia menjadi etena, kalau di alkuna dia menjadi etuna. Nah, nanti ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Nanti berdasarkan absen aja kita urutkan dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti kalian akan ibu bagikan lembar kerjanya.
nanti dikerjakan secara berkelompok dan nanti juga Ibu bakal bagi kalian bagikan lembar penilaian teman sekelompoknya. Jadi kalian bisa menilai teman sekelompok kalian apakah membantu dalam proses pengerjaan tugas ini. Nanti tugasnya itu akan dibawa minggu depan, dikumpulkan minggu depan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.